Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, kembali kita lanjutkan dialog. Mungkin Bang Habib ingin menanggapi pernyataan dari Pak Effendi, silakan Bang. Ya tentu kita menghargai pendapat dari Gus Coy ya sebagai senior yang tentu juga punya banyak pengalaman ya. Tetapi kita kan bicara soal sudut pandang. Ya, pertama, PS itu setahu saya partai bukan institusi pemerintah, bukan BUMN. Jadi Pak Jokowi tidak mengangkat anaknya menjadi direksi BUMN, ya tidak menjadi pejabat pemerintahan. PS itu partai politik sama halnya Partai Gerindra dan Partai Nasdem, ya tempat berjuang. Jadi kalau politik dipandang dari sudut perebutan kekuasaan dan jabatan, memang apa yang disampaikan mutlak oleh Gus Coy, benar-benar kita harus hindari ya posisi-posisi tersebut dari anasir-anasir nepotisme. Tetapi kalau partai politik dan berpolitik kita pandang sebagai perjuangan, pengorbanan, ya itu lain. Justru kita harus melibatkan sebanyak mungkin sumber daya manusia kita, baik anak, istri, keluarga, untuk ikut berjuang di partai politik. Kita ingat zaman pergerakan kemerdekaan, bapaknya berjuang mengangkat senjata, ibunya menyiapkan ransum, anaknya ikut juga membantu perjuangan ayahnya. Inilah dua sudut perspektif ini sama-sama kita jaga. Jangan sampai apa yang dikhawatirkan oleh Gus Coy terjadi, ya kita cermati, kita pahami, tetapi kita dorong yang saya bilang tadi sudut pandang yang lain, bahwa Pak Kaisang ini, Mas Kaisang ini ingin menjadikan PSI alat perjuangan, menyerap aspirasi masyarakat, memperjuangkan aspirasi masyarakat, lalu mengorbankan apa yang dia punya, waktu, tenaga, biaya, dan lain sebagainya, agar aspirasi masyarakat ini bisa terimplementasi menjadi kebijakan-kebijakan pemerintah. Oke, boleh, sudut pandang lain. Dari sudut pandang lain. Nah, sudut pandang lain. Jadi gini, memang betul Mas Habib, ini bukan institusi pemerintahan, partai itu, ini adalah institusi demokrasi ya, sayap demokrasi atau pilar demokrasi, alat perjuangan. Oke. PSI, partai yang belum lolos ke Senayan, dia dari perspektif dia mencari anak muda, mencari siapapun sebagai figur bagaimana supaya lolos. Itu oke. Itu hak PSI. Merekrut siapa saja. Tapi yang direkrut ini adalah anak presiden. Ketika dia jadi ketua umum partai yang belum lolos sana, apakah bapaknya ini sebetulnya kekhawatiran ya. Khawatir bahwa Pak Jokowi tidak netral. Pak Jokowi bisa menggunakan instrumen-instrumen kekuasaannya. Bagaimana partai yang dipimpin oleh anaknya ini itu lolos ke Senayan. Ya, langsung apa tidak langsung, direct atau tidak indirect, ya. Dalam konteks penggunaan kekuasaannya dalam rangka meloloskan ini. Ya, kita tahu kan, pemilu di Indonesia itu tidak sepenuhnya jurdil. Pemilu di Indonesia itu ada unsur-unsur permainan yang luar biasa, ya kan? Kita tahu sebagai orang yang pernah ikut pemilu 5 kali, gitu kan? 6 kali besok ini, itu kita tahu. Nah, di mana kekuasaan bersama penyelenggara, ya, itu pada umumnya tetap ada unsur-unsur permainan, begitu. Nah, kita bersyukur kalau misalnya Pak Jokowi tetap netral, tetap objektif, itu oke ya. Kita berharap seperti itu. Tapi kita sebagai bagian dari masyarakat sejak awal mengkritisi ini. Mas Kaisangnya oke, anak muda oke, anak muda siapa saja oke ya. Itu bagus, anak muda terjun di politik bagus, berjuang bagus. Tapi sekali lagi dia anak presiden. Mungkinkah Kaisang biasa, Kaisang anak siapa gitu, Pak Jo, Pak Min gitu kan, dijadikan ketua umum PSI kalau dia bukan anak presiden? Ya. Nah, di situ ya. Jadi ini saya kira kita masing-masing punya sudut pandang dan saya kira ini semuanya untuk kepentingan pemilu, kepentingan demokrasi. Mungkin pertanyaannya begini ke Bang Habib. Bang Habib, ini kalau kita lihat tadi kan sudah dikatakan juga bahwa Kaisang nih memakai baju Prabowo Subianto dan lain sebagainya. Rasa-rasanya memiliki kedekatan lah dengan Prabowo Subianto. Tapi emang dari Koalisi Indonesia Maju nggak ada merasa khawatir kah nanti kalau misalnya PSI bisa jadi tidak merapat ke Koalisi Indonesia Maju? Karena kalau kita lihat juga Bu Mega sudah memutuskan cawapres dari Ganjar Pranowo. Ya, itu sedikit nanggapin dikit lagi ya, Gus Coy.
soal Kaisang anak presiden. Nah, presidennya sendiri kan memang anggota partai politik, kader partai politik. Tetap juga, jadi ini bagus sebagai pengingat ya. Tapi nggak berarti banyak gitu lah di anak presiden atau bukan presidennya sendiri kader partai politik. Tentu kita akan awasi bagaimana, sama-sama awasi Pak Jokowi tidak melakukan penggunaan kekuasaan untuk kepentingan partai politiknya atau partai politik yang terafiliasi dengan anaknya. Itu nggak ada masalah. Menjadi kesadaran kita semua ya, ini di zaman sekarang, zaman demokrasi, era keterbukaan, kita bisa mengawasi semua. Nah, kedua soal khawatir atau tidak, kami nggak ada masalah juga. Pak Prabowo itu kalau kata Gus Dur orang yang paling ikhlas, ya, ya nggak, beliau itu kan berpolitik merangkul, ya. Kalau memang nggak mendukung Pak Prabowo, nggak jelek juga kok. Dukung Pak Ganjar bagus juga. Apa yang nggak bagus Pak Ganjar? Mendukung Mas Anies bagus juga kok, gitu loh. Jadi kalau berharap tentu boleh dong, ya kan, kita ada kedekatan. Apa yang ada di pikiran Mas Kaisang, ya banyak hal itu juga sudah kita implementasikan. Ya. Jadi oke saja bagi kami. Tadi juga sempat singgung soal idealisme. Berarti kurang lebih idealisme dari Kaisang, PSI dan juga kalau koalisi yang dikomunikasikan sama? Itu kurang lebih sama ya. Mas Kaisang ini juga kan anak muda yang melihat kegelisahan, ada kegelisahan bagaimana Indonesia 50 tahun ke depan, ya bagaimana Indonesia berpuluh-puluh tahun ke depan. Apakah akan masih sebesar ini atau bisa menjadi lebih besar lagi? Bagaimana generasi anak-anak muda seusia dia dan di bawahnya, ya kan? Pekerjaannya, kemudian ketersediaan pangan dan lain sebagainya. Itu menjadi kegelisahan kita semua dan kita sama ya. Pak Prabowo selalu membawa gagasan-gagasan ya, bagaimana ke depan Indonesia menjadi negara yang disegani, negara yang lebih besar dan lain sebagainya. Jadi Vina, baik Pak, singkat saja Pak. Ya, jadi semua calon pemimpin di Republik ini boleh sebagai anggota partai, boleh tidak. Ketika dia anggota partai maka menjabat apapun, itu sesungguhnya dia harus berbuat adil untuk semuanya, tidak boleh tidak berbuat adil atau memprioritaskan partainya, karena itu menjadi tidak adil. Betul. Baik. Berikutnya lagi kita berkompetisi gagasan, kita berkompetisi pikiran, kita mencari solusi-solusi yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kita tawarkan kepada publik. Soal keikhlasan itu penting. Keikhlasan itu penting. Berkorban. Dan saya kira yang ikhlas bukan hanya Pak Prabowo. Yang cuma keikhlaskan ada dalam hati, ya kan? Memang ikhlas itu adalah amal. Dari sekian ini tidak ada artinya kalau kita ikhlas. Baik, akhirnya kita berharap menyampaikan apa yang Pak Prabowo ikhlas, kita ikhlas. Presiden Jokowi kita harapkan juga ikhlas, ya. Tidak memprioritaskan anak-anak untuk memenangkan anaknya. Baik, terima kasih banyak Pak Effendi, terima kasih juga Bang Habib. Akhirnya di ending nih kita ada sedikit kesamaan Sejak awal sama. Sejak awal sama, Sedikit beda. Baik, terima kasih Pak Effendi dan juga Bang Habib. Sementara saya kembalikan dulu kepada Maria Segaf dan juga Kamaratih di studio. Kita nggak